baik Bu. Di sini saya mau wawancara sedikit tentang permasalahan yang timbul di sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang saya dapatkan, diantaranya tentang permasalahan pedagogik, literasi, numerasi, dan seterusnya. Nah, ini misalnya ada siswa yang kurang termotivasi, kira-kira menurut apa yang menyebabkan siswa kurang termotivasi? Kalau menurut saya sih, yang pertama itu mungkin karena rangsangan untuk dia belajar itu kurang, karena rata-rata siswa didik yang ada di sekolah kita ini mereka itu belajar terpatok dengan keadaan sekolah saja. Tidak ada, maksudnya tidak seperti di kota-kota ada kursus, ada pembelajaran tambahan yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang kedua, daya dukung dari sekolah kita memang bersama lingkungan memang bisalah dibilang agak sedikit minim. Di sekolah itu kita terpatok dengan buku yang ada dari Dinas Pendidikan. Kemudian sekolah tidak punya keberanian untuk memberikan kepada siswa untuk membeli buku-buku paket penunjang, karena rata-rata orang tua siswa yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu berharap penuhnya di sekolah. Memang dia tidak pernah berharap untuk membuat anaknya berkembang lebih jauh dengan berkorban sedikitlah, memberikan sedikit pengetahuan tambahan lewat kursus kah ataukah privat. Sama sekali tidak ada kalau di lingkungan sekolah kita. Oke, baik Bu. Masalah selanjutnya yaitu tentang rendahnya kemampuan siswa dalam memahami sebuah teks atau rendahnya minat siswa dalam membaca. Kira-kira penyebab utamanya itu apa? Kalau menurut saya penyebabnya itu adalah yang pertama dari segi aspek pendukung dalam si anak tersebut. Seiring dengan perkembangan iptek, anak-anak sekarang lebih mengandalkan HP ketimbang membaca media-media yang seperti buku, melihat-lihat di perpustakaan atau apakah. Yang jelas mereka lebih dominan untuk mencari informasi itu melalui internet, dalam hal ini HP. Kalaupun misalnya memang mereka mempergunakan itu secara maksimal, bolehlah, baguslah, tapi rata-rata anak-anak kita yang ada di lingkungan sekolah ini, mereka itu lebih banyak, 80%-nya itu menggunakan HP untuk main, untuk mengakses hal-hal yang kemungkinan besar untuk mendukung pembelajaran mereka. Itu sih. Oh, iya. Nah, selanjutnya Bu, kita pindah ke masalah berikutnya, yaitu guru kesulitan memberikan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus. Kira-kira penyebabnya apa itu? Yang pertama, sekolah kita ini kan sekolah umum memang, tapi tidak mungkin juga kita tolak sekiranya ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk masuk di sekolah kita, mengingat di lingkungan sekitar kita ini memang tidak ada sekolah yang menunjang untuk anak tersebut. Kalaupun kita membiarkan anak tersebut ikut pembelajaran umum, pastilah secara tidak bisa dipungkiri pasti banyak kelemahannya, karena memang background guru-guru yang ada di sekolah kita ini kan tidak ada latar belakang untuk itu. Mereka semuanya backgroundnya itu sekolah umum, jadi kami memiliki keterbatasan. Begitu juga dengan media yang ada di sekolah, memiliki keterbatasan untuk mendukung anak itu berkembang. Tapi yang itu tadi, tidak mungkin juga kita cegat dia untuk melanjutkan pendidikannya. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya tentang ini ya Bu ya, peserta didik banyak yang kurang terbuka terhadap gurunya. Mereka cenderung untuk menutup diri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Iya. Kira-kira apa penyebabnya itu? Kemungkinan besar sih karena ini terkonsep dari antara siswa dengan guru itu ada jarak, tetap ada jarak kan. Tidak bisa dipungkiri juga kalau hal-hal yang seperti itu. Namun terkadang juga ada anak-anak yang dengan gampang curhat sama gurunya. Kalau misalnya memang karakternya dia tertutup, yang jadian itu ya jadi PR kita adalah bagaimana caranya mendekati anak tersebut supaya bisa berkomunikasi secara aktif dengan guru, bisa mengeluarkan unek-uneknya tentang bagaimana dia belajar di sekolah ini, apa yang dia mau. Saya kira sih itu hanya untuk pendekatan yang kita berikan untuk anak-anak yang seperti itu.
Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah kita. Masalah yang pertama yang saya temukan itu ini Pak, guru mengajar dengan level ajar yang tinggi. Kira-kira menurut Bapak itu permasalahannya seperti apa? Iya, memang seperti itu. Guru di sini dia terkadang hanya menyamakan semua anak, tidak melihat dari segi apakah faktor fisiknya ataukah dari faktor daya ingatnya menyerap suatu mata pelajaran, begitu barangkali. Karena terdapat perbedaan tiap anak Pak ya? Iya, terdapat ada perbedaan di setiap individunya itu. Terima kasih. Selanjutnya masalah ketiga yang saya temukan yaitu di sini ada beberapa siswa yang menunjukkan perilaku yang terlalu dekat dengan gurunya, ya, sehingga terlihat kurang sopan hubungan antara guru dengan siswa. Kira-kira penyebabnya seperti apa itu Pak? Iya, penyebabnya seperti itu karena terkadang juga guru tidak membatasi dirinya, tidak menempatkan dirinya bahwa saya selaku guru atau tenaga pendidik, sehingga anak itu tidak merasa tegang dalam memposisikan dirinya sebagai siswa. Sehingga di lingkup sekolah hampir sama dengan di lingkup di luar sekolah. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir, masalah yang ditemukan adalah belum optimalnya penggunaan media berbasis TIK. Kira-kira seperti apa menurut Bapak ini? Pertama ya, ada memang pembelajaran TIK di sekolah masih kurang. Olehnya itu kami masih menggunakan media cetak, yaitu buku mata pelajaran. Yang kedua, memang terlalu sulit juga dengan jaringan, sehingga HP juga dilarang di sekolah. Oke, terima kasih. Banyak Pak. Iya. Tinggal